نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, kajian kita tentang Riyadhus Shalihin ini sudah sampai pada bab bayanu kathrati turuqil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan kalau tidak salah kita sudah selesai membahas hadis ke-125 dalam bab ini. Sekarang kita akan lanjutkan ke hadis 126 atau hadis yang ke-10 dari bab ini. Hadis yang ke-10 ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atas fawajada bi'ran فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلحث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه. Kata Rasul SAW, ketika ada seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, maka dia mengalami kehausan yang sangat. Lalu dia menemukan sebuah sumur. Lalu dia turun ke sumur itu dan minum. Kemudian keluar dari sumur. Maka tiba-tiba dia menemukan ada seekor anjing yang yalhasu. Dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali, yalhasu itu yartafi'u nafsahu baina abla'ihi wa yankhafidu fa yakhruju lisanahu min fammihi. Yaitu kalau kata orang Sunda, ngaronjangan, mengangkat badannya, kedua tangan depannya, kemudian sambil mengulurkan lidahnya, dan dia pun makan tanah-tanah yang basah, yang lembab, karena saking hausnya, saking kehausan. Berkatalah laki-laki itu, anjing ini telah mengalami kehausan seperti yang baru saja aku alami. Lalu dia turun lagi ke sumur itu, lalu dia mengisi atau memenuhi sepatunya dengan air, lalu digigit dengan apanya? Dengan mulutnya. Kemudian naik. Kan untuk naik perlu dua tangan. Nah, si sepatu yang berisi air itu digigit.
sampai dia naik ke atas, lalu dia memberi minum kepada anjing itu. Maka Allah membalas orang itu dengan cara mengampuninya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah kita pun mempunyai pahala karena menolong hewan, menolong binatang? Kata Nabi SAW, fi kulli kabidin rabbatin ajrun. Maksud fi kulli kabidin rabbatin itu artinya dalam setiap memberi minum semua makhluk yang hidup, termasuk hewan, itu ada pahala. Semua upaya untuk memberikan minum kepada makhluk yang hidup, yang bernyawa, maka itu adalah ada pahala. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Bukhari dikatakan fasyakarallahu lahu faghafara lahu fa'adkhalahu jannah. Lalu Allah berterima kasih kepada orang itu, lalu Allah mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Sedangkan dalam riwayat lain masih Bukhari dan Muslim dikatakan bainama kalbun yutifu biraqiyatin qad kada yaqtuluhu al-'atash idra'athu baghyan min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu faghufira laha bihi. Ketika ada seekor anjing yang mengelilingi sumur, hampir-hampir rasa hausnya membunuhnya, hampir-hampir dia mati karena hausnya. Seekor anjing mengelilingi sumur, dia turun nggak bisa, kan? Sumurnya dalam, karena haus, hampir-hampir kehausan itu membunuh. Tiba-tiba dia dilihat oleh seorang WTS dari kalangan Bani Israel, seorang wanita tunasusila, seorang pezina. Maka wanita itu lalu mencabut sepatunya, lalu dia mengambil air untuk anjing itu dengan sepatu itu, lalu dia memberi minum kepada anjing itu. Maka dosa wanita itu diampuni. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksud dari fasyakarallahu lah, Allah bersyukur kepada orang itu, berterima kasih. Maksudnya qabila amalahu dzalik wa asna alaihi. Allah menerima amal orang itu dan memuji kepada orang itu. Dari hadis ini ada setidak-tidaknya 8 faedah yang bisa kita ambil. Pertama, al-hassu 'ala al-ihsani ila al-hayawan wa huwa ma lam nu'mar bi qatlih. Pertama, hadis ini menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik kepada hewan, kepada binatang, selama kita tidak diperintahkan membunuh binatang itu. Ada binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, di antara ular dan kalajengking, walaupun kita sedang sholat. Bagaimana nanti di dalam kitab Bulughul Maram tentang masalah sholat akan kita bahas bahwa kalau ada ular atau kalajengking dan kita sedang sholat, bunuhlah. Ini menunjukkan di dalam sholat saja wajib membunuh, apalagi di luar sholat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Hasan. Tapi kalau binatang yang tidak diperintahkan untuk dibunuh, maka kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka dan tidak menzalimi mereka. Ini yang pertama. Kedua, fadlu saqil ma. Hadis ini pun menjelaskan tentang keutamaan memberi air. Dijelaskan hadis ini kepada binatang, apalagi kepada orang, kepada manusia. Ketiga, sa'atu rahmatillahi ta'ala hatta syamalatil hayawan al-bahim li'annahu min makhluqatih.
Hadis ini pun menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah, sampai rahmat Allah pun mencakup binatang-binatang ternak atau binatang hewan-hewan yang lainnya, karena mereka pun termasuk makhluk Allah. Di antara wujud rahmatnya ini kita harus berbuat baik kepada binatang. Dan ada janji dari Allah berupa ampunan, diampuni dosa, surga bagi orang yang menolong binatang. Ini yang ketiga. Keempat, sa'atu fadlihi subhanahu faqad yaghfiru dzunub al-kabira bi'amalil khairil yasir. Hadis ini pun menerangkan luasnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang Allah mengampuni dosa besar hanya dengan amalan yang kita anggap kecil. Tadi dikatakan wanita itu wanita pezina. Dan zina kita tahu merupakan dosa besar. Tetapi dosa besar itu terhapus oleh amalan yang menurut kita kecil dianggapnya, yaitu hanya sekadar memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan. Ini yang keempat. Kelima, la yanbaghi ihtiqaru syai'in min a'malil birri li'annaha qad takunu sababan fi ghufranid dzunub. Hadis ini pun menjelaskan kepada kita bahwa tidak boleh menganggap enteng kepada amal kebaikan sekecil apapun amal baik itu. Itu enteng lah, nggak perlu ya kita yang melakukannya, biar orang lain saja, anak kecil. Itu menganggap enteng kepada kebaikan. Karena kadang-kadang amal baik yang kita anggap kecil itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Ini yang kelima. Karena Allah subhanahu wa ta'ala la yakhfa alaihi syai'un min ahwalil ibad wa yujazihim 'alaiha. Hadis ini pun menerangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah dari keadaan hamba-hamba, keadaan makhluknya. Walaupun di tempat yang sangat sepi, di tempat yang tidak ada orang, lalu kita berbuat di tempat sepi itu dengan amalan kebaikan, Allah pasti tahu. Seperti orang tadi, tidak ada makhluk lain selain dia sama anjing itu, tetapi Allah tahu. Lalu Allah membalas terhadap amal-amal yang dia lakukan. Ketujuh, fadlul ikhlasi lillah. Fahadihi a'malun lam tashubha afatur riya li'annahum amiluha wa lam yarahum ahadun illallah. Hadis ini pun menerangkan keutamaan ikhlas hanya karena Allah. Karena amal-amal tersebut tidak dibarengi oleh rasa riya sedikit pun. Karena dalam hadis ini diterangkan orang tadi beramal memberikan air kepada anjing yang kehausan tanpa dilihat oleh seorang pun, kecuali Allah, karena nggak ada orang lain saat itu. Kedelapan, intisyaru fahisyatiz zina fi Bani Israil, na'udzubillahi min fawahis wa su'is sabil. Hadis ini pun menerangkan bahwa perzinahan sudah begitu merajalela di kalangan Bani Israel, dan kita berlindung kepada Allah dari semua kekejian dan jalan hidup yang sangat jelek. Jadi zaman Bani Israel pun sudah ada perzinahan. Bahkan jauh sebelum itu, di zaman Rasul Nabi Lut alaihi salam, itu pun sudah ada, bahkan dengan yang lebih keji daripada perzinahan, yaitu liwat, yaitu homoseksual. Inilah 8 faedah yang bisa kita ambil dari hadis nomor 126 itu. Kita lanjutkan ke hadis nomor 127. Wa anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhi al-muslimin." Rawahu Muslim. Wa fi riwayat, "Marra rajulun bi ghusni syajara ala dhahri tariqin faqala wallahi la unahhiyanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim fa udkhila al-jannah." Wa fi riwayatin lahumā bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna sawtin 'ala at-tariq fa akharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku melihat seorang laki-laki bolak-balik di surga. Maksudnya bolak-balik itu yatahawwalu fiha min makanin li akhar yatana'amu bimaladiha, yaitu ya dia jalan-jalan aja di tempat-tempat surga, di satu tempat ke tempat lain untuk menikmati kelezatan dan keindahan surga. Bukan bolak-balik capek, karena di surga tidak ada penderitaan, dan capek termasuk jenis penderitaan. Bolak-balik itu ya sekedar senang-senang aja, bernikmat ria di sana. Aku melihat seseorang bolak-balik di surga, dan dia masuk ke surga itu karena sebatang pohon yang dia tebang. Karena yang dia tebang di pinggir jalan, karena pohon itu mengganggu kaum muslimin. Mungkin ada pohon di pinggir jalan, salah satu dahannya itu menghalangi jalan. Orang-orang yang lewat terhalang, terganggu, ditebang sama orang itu. Ada sini riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, seorang laki-laki menemukan dahan pohon di jalan. Lalu dia berkata, "Demi Allah, la unhiyanna hadza 'anil muslimin." Demi Allah, aku akan hilangkan, aku akan singkirkan pohon ini dari kaum muslimin, la yu'dhihim, sehingga tidak lagi mengganggu mereka, tidak lagi mengganggu kaum muslimin yang lewat di jalan itu. Fa udkhilal jannah, maka karena hal itu dia dimasukkan ke dalam surga. Masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, ketika ada seseorang yang berjalan di jalan, dia menemukan batang yang berduri, batang pohon yang berduri di jalan. Lalu dia singkirkan batang itu, lalu Allah bersyukur kepada orang itu dan diampuninya orang itu. Bersyukur artinya menerima amal itu dan memuji kepada orang yang mengamalkan amalan demikian. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Jadi hadis ini lebih menjelaskan hadis yang nomor 125 yang menyatakan iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah membuang gangguan dari jalan, dan malu termasuk sebagian dari iman. Jadi yang dilakukan oleh orang tadi, yaitu menyingkirkan gangguan, itu merupakan cabang iman yang paling rendah. Wa adnahu imatatul adza anit thariq. Yang merupakan tingkatan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Dan karena menyingkirkan gangguan dari tengah jalan itu, orang tadi dimasukkan ke dalam surga. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah. Ada 2 faedah yang dijelaskan di sini oleh Syekh. Pertama, al-hasu ala izalati ma yu'dil muslimina fi mururihim min at-tariq wa fi'li kulli ma yanfa'ul muslimin wa ma yub'idu anhum ad-darar. Hadis ini menerangkan, menganjurkan untuk menghilangkan atau menyingkirkan segala sesuatu yang bisa mengganggu kaum muslimin di tempat lewat mereka di jalan.
apapun, termasuk pohon, batu besar, kotoran yang bisa mengganggu orang lewat, duri, beling, dan yang sejenisnya. Juga anjuran untuk melakukan segala sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kaum muslimin dan segala sesuatu yang bisa menjauhkan kaum muslimin dari bahaya. Singkirkan dari tengah jalan. Ini yang pertama. Kedua, al-Islamu dinun nadhaf wa himayatul bi'ah wassalamatul amah. Islam itu adalah agama kebersihan. Juga Islam itu himayatul bi'ah, yang memelihara lingkungan dan keselamatan umum, sehingga menyingkirkan gangguan dari tengah jalan pun pahalanya besar. Bahkan dimasukkannya orang tadi ke dalam surga karena hal itu, karena menyingkirkan kotoran dari tengah jalan. Inilah hadis 127. Kita teruskan hadis 128 atau hadis ke-12 dalam bab ini. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, thumma ata al-jumu'ata fastama'a wa ansafa, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa bainal jumu'ah wa ziyadatu thalathati ayyam. Wa man massal hasa faqad lagha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berwudu lalu membaguskan wudunya, maksud membaguskan wudu, tawaddu'a kama umira, dia berwudu sebagaimana yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Setelah berwudu kemudian dia mendatangi Jumat, lalu dia mendengarkan khutbah dan diam, maka akan diampuni bagi orang itu dosa yang dia lakukan antara Jumat itu dengan Jumat yang lalu, wa bainal jum'ah wa ziyadah salasata ayat, antara Jumat itu dengan Jumat yang akan datang ini, dan ditambah lagi 3 hari, jadi 10 hari ya diampuni dosa ini. Jumat itu dengan Jumat yang akan datang sudah 7 hari kan, dan ada tambahan 3 hari, jadi 10 hari. Kemudian waman masal hasa, siapa orang yang menyentuh al-hasa, al-hasa ini maksudnya kerikil. Dulu orang-orang di zaman sahabat masih pada ada, Rasulullah SAW sudah meninggal. Orang berzikir itu karena di antara mereka ada yang tidak bisa menghitung gitu ya. Menghitung zikirnya itu dengan kerikil. Subhanallah pindahkan 1, subhanallah 2, 3, begitu. Kalau sekarang kan tasbih. Kata Nabi SAW, wa man nassal hasa faqad lagha, siapa yang menyentuh al-hasa, kalau sekarang menyentuh tasbih ketika mendengarkan khutbah, memain-mainkan itu, faqad lagha, berarti dia telah lagha, telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Jadi ketika mendengar khutbah, semua kegiatan tinggalkan, dengarkan, diam dan dengarkan. Jangan mempermainkan apapun, termasuk tasbih. Atau membawa pulpennya dicool, apalagi diceprak-ceprek. Gandeng itu, bisa mengeceprak-ceprek, atau apapun yang sejenis itu. Hadis ini riwayat Muslim. Dalam Sahih Muslim, hadis ini ada dalam nomor 27 dan nomor 857. Lagha maknanya huwal kalamul batil walladzi la fa'idata fihi. Lagha itu adalah ucapan yang batil dan ucapan yang sia-sia, yang tak ada manfaatnya sama sekali. Nah, orang yang mempermainkan al-hasa, tasbih dan sejenisnya ketika mendengarkan khutbah, itu telah melakukan perbuatan lagha yang batil seperti tadi. Dari hadis ini kita bisa ambil 4 faedah.
Pertama, al-hasu ala tahsinil wudu wa itmamihi kama bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hadis ini menganjurkan, menekankan untuk memperbaiki dan menyempurnakan wudu sebagaimana yang diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua, al-muhafadzah ala salatul jumu'ah wa hiya wajibatun ala kulli muslim wa la tasihu illa jamaah. Kedua, hadis ini pun menekankan untuk memelihara salat Jumat. Dan salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dan tidak sah dilakukan kecuali secara berjamaah. Nggak boleh salat Jumat munfarid. Makanya wanita pada waktu Jumat tidak salat Jumat dengan laki-laki, salat zuhur di rumah. Bukan salat Jumat sendiri di rumah. Karena salat Jumat tidak sah kecuali berjamaah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, hadis ini mursal, tapi mursalnya mursal sahabi. Sahih hadis ini. Rasulullah menyatakan al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'ati illa arba'ah. Jumat itu adalah hak dan wajib bagi setiap muslim secara berjamaah, fi jama'ati. Kecuali 4 kelompok yang tidak wajib. 4 kelompok itu abdul mamluk, seorang hamba sahaya, kedua an-nisa, ketiga as-sabi, anak kecil, dan yang keempat yang sakit. Itu tidak wajib. Tapi selain itu wajib. Jadi tidak sah salat Jumat kecuali secara berjamaah. Dan berjamaah minimal 2 orang, 1 imam, 1 makmum. Ketiga, salatul jumu'ah takfiru dzunuba asyrata ayyam li'anna al-hasanah bi'asyrati amsalihah wa syartu dzalik al-insaf wal istima' wa adamul lagwi. Ketiga, salat Jumat itu bisa menghapus dosa selama 10 hari. Karena semua kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali. Dalam ayat dikatakan man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa orang yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala 10 kali lipatnya. Syaratnya Jumatnya tersebut bisa menghapuskan dosa 10 hari. Salah 3. Pertama, insaf. Insaf itu diam, tidak ngomong ketika mendengarkan khutbah. Walaupun ngomongnya itu berupa amar ma'ruf nahi munkar. Umpamanya ada orang ribut, anak-anak ribut, hei diam. Kalau lagi khutbah nggak boleh ngomong. Umpamanya itu kan amar ma'ruf nahi munkar. Itu lazim. Makanya kita sudah membahas dalam Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, kalau amar ma'ruf nahi munkar saja, nasihat, menegur ketika khutbah Jumat tidak boleh, apalagi yang lainnya. Makanya tidak boleh mengaminkan doa ketika imam berdoa dengan suara keras, amin, cukup dalam hati. Atau termasuk juga bersolawat kepada Nabi SAW ketika nama beliau disebut oleh khatib, kita bersolawatnya pun tidak jahat, tidak keras, tapi di dalam hati. Sallallahu alaihi wasallam, dalam hati, tidak diucapkan. Karena amar ma'ruf nahi munkar pun itu sudah tidak boleh, yaitu melarang orang lain ribut ketika khutbah. Itu sudah tidak boleh. Dia. Siapa yang melarang mereka? Khatib. Khatib harusnya. Jangan ribut, anak-anak, jangan ribut, apalagi bapak-bapak. Ini syarat pertama, insaf. Kedua, istimah, mendengarkan. Insaf tapi tidur. Ini juga nggak mendengarkan atau ngelamun. Dan yang ketiga, lagu. Lagu mempermainkan tasbih dan yang sejenisnya.
Jadi 3 syarat itu kalau sudah dipenuhi, maka diampuni 10 hari dari dosa-dosanya. Terakhir yang keempat, wujubul insaf li khutbatil jumu'ah wa adamut tashabuli anha bi syai'in minal kalami wa ghairi. Hadis ini pun menjelaskan wajibnya diam dalam mendengarkan khutbah Jumat dan tidak menyibukkan diri dengan apapun, baik dengan omongan, bicara ataupun dengan yang lain. Tidak boleh ngomong ketika mendengarkan khutbah Jumat ataupun menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang sia-sia seperti mempermainkan tasbih tadi. Inilah hadis yang ke-128. Kita teruskan ke hadis nomor 129. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min fa ghassala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi 'ainihi ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma' hatta yakhruja naqiyan min ad-dhunub. Fa idza ghassala rijlayhi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlaha ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma'i hatta yakhruja naqiyan min ad-dhunub. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, bila seorang hamba muslim berwudu atau seorang mukmin berwudu, lalu dia membasuh wajahnya, maka dari wajahnya itu akan keluar semua kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan berupa pandangan dengan matanya. Mata kan suka dosa, melihat lawan jenis atau melototin orang dan yang sejenisnya, atau berisyarat dengan mata dengan maksud menghina orang. Ada kan bisa? Itu dosa-dosa. Keluarlah dosa-dosa tadi bersamaan dengan keluarnya air atau bersamaan dengan tetesan terakhir dari air wudu ini. Ketika membasuh wajah, airnya kan berguguran ya, tidaklah terus menempel di wajah. Itu berguguran pula dosa-dosanya bersamaan dengan menetesnya air dari wajahnya. Maka apabila dia mencuci kedua tangannya, keluar pula lah dari dua tangannya itu semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh kedua tangannya, atau keluarlah semua kesalahan beserta tetesan air atau beserta tetesan air yang terakhir yang menetes dari kedua tangannya, sampai dia keluar sebagai orang yang bersih dari dosa. Maka apabila dia mencuci kedua kakinya, keluarlah semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh kedua kakinya ketika berjalan. Kesalahan kaki apa? Banyak. Bisa nendang orang, bisa apa saja, atau melangkah ke tempat maksiat, sampai dia keluar dari dosa-dosa dalam keadaan bersih. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah. Pertama, fadlul wudu wa anna al-muwadhabata 'alaihi wasilatun limaghfiratil dzunub. Hadis ini menceritakan tentang keutamaan wudu dan juga menerangkan bahwa melakukan wudu secara terus-menerus, muwadhabah, merupakan wasilah, merupakan cara atau jalan untuk diampuninya dosa. Lebih banyak kita berwudu, lebih banyak dosa-dosa kita yang gugur. Kedua, kullu 'adlin min a'dha'il insan yaqau fi ba'dil ma'asi. Fal 'ainu bin nawar wal yad bil baqsi wasarqa wa nahwi dzalik. Walidalik fadhunub tatba'u kulla jarihatin iktasabatha
wa takhruju min kulli jarihatin tabat minhu. Hadis ini pun menjelaskan bahwa semua anggota badan manusia pasti akan terjerumus dalam beberapa maksiat. Maksiatnya mata adalah mendengar, melihat. Maksiatnya mata adalah melihat. Maksiatnya tangan adalah al-batsu, ngaronjang. Apa ngaronjang? Meronjang. Membentangkan tangan untuk melakukan satu pekerjaan atau mencuri dan yang sejenisnya, termasuk memukul, kemudian murutan itu begini dan yang lainnya. Karena dosa itu selalu mengikuti semua anggota badan yang melakukan amalan. Kalau anggota badan tersebut melakukan amal buruk, ya dosa itu menimbulkan dosa. Apapun itu. Dan dosa itu keluar dari semua anggota badan yang bertobat. Nah, salah satu bentuk tobatnya itu adalah berwudu. Wajah, banyak di wajah ini yang berdosa. Selain mata juga bisa hidung. Selain mata juga mulut, gitu ya. Itu adalah anggota badan yang seringkali melakukan dosa. Itulah hadis yang ke-129. Teruskan ke hadis nomor 30. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma idza ijtunibatil kaba'ir." Kata Rasul sallam, salat-salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, sebagai penghapus bagi dosa-dosa yang dilakukan antara amal-amal tadi selama dijauhinya dosa-dosa besar. Yang dimaksud salat 5 waktu adalah salat yang difardukan sehari semalam, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Al-kabair, dosa-dosa besar, selama dijauhi dosa-dosa besar. Maksud dosa-dosa besar adalah az-dzunub allati warada al-wa'idu bil iqab asy-syadid ala fi'liha kaz-zina wa syurbil khamr wa syahadati zur wa ghairiha. Dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa yang ada ancaman yang keras, ancaman berupa siksa yang dahsyat bagi orang-orang yang melakukannya. Itu dosa besar. Seperti berzina, meminum khamar, memberikan persaksian palsu dan yang lain-lainnya. Itu termasuk dosa besar. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullah mengumpulkan beberapa perbuatan yang dianggap dosa besar, kemudian diberi judul Al-Kabair. Dosa-dosa besar ada 72, 71, 72, 70-an lah gitu. Di sana mulai dosa terbesar syirik, kedua menyakiti orang tua, terus begitu. Walaupun di dalamnya ada banyak hadis-hadis yang baik. Tapi buku itu bagus untuk kita kaji nanti ya, insya Allah. Dari hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita bisa ambil beberapa faedah. Pertama, bayanu fadilatil Jumu'ah wa Ramadan. Hadis ini menjelaskan keutamaan Jumat dan Ramadan. Kedua, al-qiyamu bil Jumu'ah wa Ramadan ala khairi wajhin yakunu sababan li yaghfirallahu azza wa jalla bi fadlihi wa rahmatihi ma waqa'a bainaha min ad-dunub as-saghirah. Melakukan Jumat dan Ramadan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, melakukan salat Jumat dan saum Ramadan dalam bentuk sebaik-baiknya, menjadi sebab diampuninya oleh Allah karena karunia dan rahmatnya, diampuninya semua dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan. Karena tadi disebutkan selama dijauhi dosa-dosa besar. Ketiga, yang terakhir, inqisabudz dzunub ila as-saghair wal kabair. Hadis ini pun menjelaskan bahwa dosa ini dibagi dua.
Ada yang dosa-dosa kecil, ada yang dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil terhapus dengan amal-amal baik. Kalau dosa besar terhapusnya dengan taubah atau dengan dilaksanakannya had kepada orang yang melakukan perbuatan dosa besar itu. Kalau dosa besar itu ditetapkan oleh nas tentang hadnya. Had itu hukumannya. Seperti umpamanya zina, hukumannya adalah dengan cara dicambuk 100 kali atau dirajam bagi orang yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah, gadis dengan bujang, kemudian dua-duanya berzina, hukumannya dicambuk 100 kali. Tapi kalau sudah menikah, hukumannya dirajam. Nah, hukuman itu kemudian menghapus dosanya. Ridho ataupun tidak, dia sudah terhapus dosanya. Pencuri, hukumannya di mana? Bagaimana? Dipotong tangan. Dengan dipotong tangan terhapus dosanya. Itulah hadis ke-130. Kita teruskan ya, masih ada waktu. Hadis ke-131. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajah?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i 'ala al-makarih wa kasratul khuta' ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadzalikumur ribat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan kepada kalian apa-apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan kesalahan, dan yang bisa mengangkat derajat. Ya, kesalahan dihapus, ya derajat diangkat. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Kata beliau, pertama isbabul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu di saat dalam kondisi-kondisi yang tidak disukai, seperti dalam keadaan dingin, ya. Dingin itu malas wudu, apalagi airnya pun dingin. Atau ketika sakit, kali jatah kan nggak boleh air, kena air ya, berwudu umpamanya. Kedua, memperbanyak langkah ke masjid. Dan yang ketiga, menunggu sholat ba'da sholat. Seperti ba'da sholat maghrib nih, nanti isya kita nggak pulang, diam di masjid menunggu sholat isya. Nah, ini termasuk bisa hal yang bisa menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Fadzalikumur ribat, kata Nabi SAW, itulah yang disebut dengan ribat. Ribat ini dihitung jihad. Ribat ini dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali, mulazamatu thughuril aduwi wa harasatuha lihifdi hauzatul muslimin, yaitu tetap memelihara, menjaga front, menjaga musuh di medan, di daerah yang memungkinkan musuh menyelundup daerah itu. Kalau umpamanya negara, di pelabuhan-pelabuhan gitu ya, atau di pinggir-pinggir pantai, mungkin musuh menyelundup ke sana. Untuk memelihara markas kaum muslimin, itu ribat. Ribat itu menjaga daerah sendiri agar tidak terselusupi oleh musuh, dan ini terhitung jihad. Kata Nabi SAW, fadzalikumur ribat. Jadi yang 3 amalan tadi itulah termasuk ribat. 3 amalan tadi, pertama menyempurnakan wudu ketika pada kondisi-kondisi yang tidak disukai yang berat. Kedua, memperbanyak langkah ke masjid. Dan yang ketiga, menunggu sholat setelah selesai sholat sebelumnya, tidak pulang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Darajat itu adalah al-manazil al-aliyah fil jannah, yaitu tingkatan tinggi yang ada di surga. Kita tahu surga itu bertingkat-tingkat.
Dan tingkatan-tingkatan di surga disebut darajat. Neraka juga bertingkat-tingkat, tapi tingkatan neraka tidak disebut darajat, tapi darokat. Makanya dalam salah satu ayat tentang orang-orang munafik disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada dalam tingkatan terendah, darki, pakai darokat, tingkatan al-asfal minan nar, terendah. Kedua, kalau darajat itu tingkatannya naik, semakin atas berarti semakin baik, semakin mulia. Kalau darokat, tingkatannya itu dari atas ke bawah. Semakin rendah, semakin dahsyat, semakin hebat siksanya. Dan yang terendah adalah orang-orang munafik. Dan yang dimaksud orang munafik berada di neraka yang paling bawah, maksudnya munafik besar. Nifaq akbar, yaitu orang munafik, orang yang tidak mempunyai keimanan sama sekali dalam hatinya, kafir dalam hatinya, tidak meyakini benarnya Islam, tetapi secara lahiriah dia menampakkan keislaman, ikut sholat, ikut ngumpul, mencari kesempatan untuk bisa menghampurkan kaum muslimin agar bisa melakukan menggunting dalam lipatan musuh dalam selimut itu. Lahiriahnya Islam, tetapi hatinya kafir. Ini munafik besar. Hakikatnya dia kafir, walaupun lahiriahnya dia Islam. Tapi kita harus memperlakukan dia sebagai muslim, karena kita harus menghukumi orang berdasarkan lahiriahnya. Waalaikumsalam. Berdasarkan zahirnya. Berdasarkan inilah, maka orang-orang munafik yang ada di dalam keraknya neraka itu munafik besar. Adapun munafik asghar, munafik kecil, seperti dalam hadis ayatul munafik salah. Karena munafik itu tidak, idza haddatsa kadzdzaba, wa idza tumina khana, wa idza akhlafa wa'ada, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Karena munafik tidak. Kalau umpamanya dia bicara dusta, kalau dia berjanji ingkar, kalau dia diamanati khianat. Nah, ini munafik kecil, artinya orang yang melakukan berdusta, berkhianat atau mengingkari janji itu masih muslim, tidak kafir. Dari hadis tadi kita bisa mengambil beberapa faedah. Pertama, istihbabu irsyadin nasi lil khairi وأعمال البر التي تقربهم إلى الله ولذلك ينبغي على أهل العلم وطلابه ودعاته أن يبذلوا ما عندهم من خير وعلم للناس. Pertama, hadis ini menjelaskan disunnahkannya memberikan bimbingan kepada kebaikan dan amal-amal baik kepada manusia yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Oleh karena itu, wajib atas semua orang yang berilmu, para penuntut ilmu, para duat, untuk bersungguh-sungguh memberikan apa yang mereka miliki berupa kebaikan dan ilmu kepada manusia. Min khairin wa ilmin linnas, baik kebaikan ataupun ilmu berikan kepada orang lain. Ini terungkap dari contoh dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan dosa dan bisa meninggikan derajat. Ini kan bimbingan. Disunnahkan seperti itu oleh Rasulullah SAW kepada kita. Pertama itu. Kedua, al-haddu 'alal khair walau lam yas'alin nasu anhu uslubun tarbawiyyun nabawiyyun fit tarbiyati wa ta'lim. Kedua, bahwa menganjurkan untuk berbuat baik walaupun manusia tidak bertanya tentang perbuatan baik itu, tapi kita secara spontan saja memberikan petunjuk bimbingan ke arah kebaikan nih, walaupun tidak ditanya, tidak diminta. Hideng, kata orang Sunda.
Hal ini merupakan uslub tarbawi nabawi. Ini merupakan metode pembinaan yang sesuai dengan pembinaan Nabi SAW dalam membina dan mengajar. Tadi kan Nabi SAW tiba-tiba saja tidak ditanya, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang hal-hal yang bisa menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Ujug-ujug begitu. Tahu ujug-ujug ya? Jadi tanpa ditanya tanpa apa, ketubuh-tubuh, kegugur ke angin. Tiba-tiba Rasulullah SAW menyatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ini. Kata para sahabat, ya mau. Dan hadis semacam ini banyak. Semacam, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Gitu ya. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar. Hal ini banyak. Jadi, memberikan anjuran untuk melakukan kebaikan ini merupakan metode pembinaan nabawi. Metode pembinaan yang pernah dilakukan Nabi SAW dalam membina dan mengajar. Yang kedua. Ketiga, al-hasu ala isti'abi a'dha'il wudu bil ghusli wal mashi wa tahsinihi walau kana fi dhalika syiddah wa masyaqqah. Ketiga, hadis ini pun menganjurkan untuk meratakan semua anggota wudu, baik ketika dicuci ataupun diusap. Yang diusap ada dua anggota. Apa saja sih? Kepala dengan ini, apa namanya? Dua telinga. Selain itu dicuci. Bedanya antara dicuci dengan diusap, seperti yang pernah dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam dalam bab tentang wudu. Kalau dicuci dengan cara dialirkan air ke tempat anggota wudu. Kalau diusap dengan cara membasahi tangan dengan air, kemudian mengusapkan tangan yang basah itu ke anggota wudu. Seperti mengusapkan kepala, mengusapkan ke tangan ke kepala dan telinga, itu diusap. Makanya tidak boleh ketika kepala itu diceceh. Tahu diceceh? Jadi si kepala itu langsung dimasukkan ke dalam keran. Dan dimasukkan ke dalam keran, kucurkan ke air. Wah. Enggak, itu dibasuh namanya, bukan diusap. Padahal Al-Quran menyatakan wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala-kepala kamu, bukan dibasuh. Jadi batasannya kalau dibasuh dialirkan air walaupun tidak diusap. Umpamanya pas ketika tangan dikocorkan aja ke lebar, ke air yang ngocor ke dari keran, kocor ke asal merata, tidak diusap oleh tangan, itu sah. Atau kaki, banyakan orang ya cuma dibanjur aja kaki, asal terbasahi sampai dua mata kaki ini, itu sah walaupun tidak ditoel-toel aja, tidak disentuh oleh tangan, tidak digosok. Dalilnya kata Syekh Al-Bassam, ketika diperintahkan untuk mencuci wajah, dan diantara bagian wajah adalah mulut. Nah, ketika membasuh mulut, cukup dikumur-kumur, masukkan air, dikumur-kumur, kemudian disemburkan tanpa harus digosok. Dengan memasukkan tangan ke mulut lalu digosok. Juga diantara bagian wajah adalah bagian dalam hidung dengan cara istinsyak. Istinsyak itu artinya menghisap air ke hidung, kemudian disemburkan lagi tanpa harus memasukkan dua jari ke dalam dua lubang, kemudian utak-utak. Ini menunjukkan itu sudah dianggap dibasuh. Walaupun kita bisa memasukkan tangan ke mulut untuk digosok-gosok, memasukkan dua jari ke lubang hidung bisa untuk digosok-gosok, tapi Rasulullah tidak mencontohkannya. Ini menjadi dalil kata Syekh Al-Bassam bahwa mencuci anggota wudu batasan minimalnya adalah dengan cara dialirkan air ke dalam anggota wudu itu kepada permukaan kulit anggota wudu. Itu pun sah. Tapi tentu saja yang paling afdal adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika membasuh wajah, ya tidak hanya dikocorin begini, diusapkan dengan tangan. Walaupun kalau toh tidak diusap dengan tangan asal teraliri air, itu pun sudah sah. Jadi hadis tadi
menganjurkan meratakan anggota wudu baik ketika membasuh ataupun mengusap dan membaikannya, membaguskannya, walaupun untuk melakukan hal itu terasa berat. Seperti contoh ketika cuaca sangat dingin, lalu kita berwudu, kan males ya. Nah, tapi kita sempurnakan, kita ratakan, tidak asal. Maka ini termasuk di antara penghapus dosa dan yang bisa meningkatkan derajat. Itu ketiga. Keempat, al-muhafazatu ala salatil jama'ati fil masjid. Hadis ini pun menjelaskan harus memelihara salat secara berjamaah di masjid. Tadi dijelaskan salah satu amalan yang menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat adalah kasratul khutu' ilal masajid. Banyak memperbanyak langkah ke masjid untuk salat berjamaah. Kelima, al-ibadatu jihadun wa idadun lil jihad lima fiha min sabrin wa jaldin wa tahammulin wa bidzalika al-juhdi wa kabhin nafsi an syahwatiha wa ghayyiha. Ibadah adalah jihad. Sebab tadi disebutkan berwudu dengan sempurna, melangkah ke masjid dan menunggu sholat. Itu riba. Riba termasuk jihad. Ibadah adalah jihad. Jadi hadis ini menerangkan bahwa ibadah adalah jihad. Dan keharus wa'idadun lil jihad. Ibadah pun merupakan persiapan untuk jihad. Karena di dalam melakukan ibadah terkandung kesabaran. Terkandung juga jaldin, ketabahan, tabah dan sabar. Wa bidzalikal jihad. Dengan hal itu terlihat kesungguh-sungguhannya. Juga di dalam ibadah kabhun nafsu an syahwat, yang menahan diri dari syahwat, dari kesesatnya syahwat, bisikan syahwat. Ini yang kelima. Keenam, hadhil umuru wasilatun lil maghfirah fahiya tamhul khataya wa tarfa'u darajat. Perkara-perkara tadi, tiga amalan yang disebutkan tadi. Pertama adalah apa tadi teh? Membaguskan wudu, menyempurnakan wudu. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak langkah ke masjid, dan yang ketiga menunggu sholat ba'da sholat. Semua perkara tadi merupakan wasilah atau amalan-amalan yang bisa menyampaikan kepada ampunan Allah, yaitu menghapuskan dosa dan bisa mengangkat derajat. Itu yang ke-6. Ke-7, fadlud daril ba'idah 'anil masjid 'alal qaribah. Fakullama ba'udatid dar kasuratil khuta. Kama sayati bayanuhu fi hadis Bani Salamah, diyarukum tuktabu atharukum. Hadis ini pun menjelaskan keutamaan orang yang rumahnya jauh dibanding orang yang rumahnya dekat ke masjid. Setiap kali rumah seseorang lebih jauh dari masjid, berarti langkahnya pun lebih banyak. Apalagi dalam hadis ini dikatakan langkah kaki kanan menambah pahala, langkah kaki kiri menghapus dosa. Lebih jauh rumahnya, lebih banyak langkahnya, berarti lebih banyak pahala, lebih banyak dosa-dosa yang terhapus. Dengan demikian, maka lebih utama orang yang rumahnya jauh dari masjid daripada orang yang dekat dengan masjid. Sebagaimana nanti dalam hadis 136 akan dijelaskan tentang hadis Bani Salamah. Bani Salamah itu salah satu kabilah di Madinah, bangsa Ansar. Rumahnya itu di tepi-tepi kota Madinah, jauh ke masjid. Datang Bani Salamah, ya Rasulullah, kami mau pindah ke rumah ini ke dekat masjid, biar lebih dekat. Nah, kata Rasul SAW,
diyarukum tuktabu atharukum. Rumah-rumah kalian ini itu dengan jauhnya jarak itu bisa mencatat langkah lebih banyak, langkah-langkah kalian. Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti dijelaskan salah satu kaidah dari hadis ini, tidak boleh mempersempit satu lingkungan dengan rumah-rumah yang sebenarnya bisa dibangun di tempat yang lebih luas, lebih langgang gitu. Karena kalau nanti Bani Salamah pindah semua, yang lain juga mau pindah, bisa penuh rumah di sekitar masjid. Nanti sempit. Nah, seperti itu. Itulah yang ke-7 ya. Ke-8. Fadlu ta'alluqil qalbi bi buyutillah wa hiya ibadatun bi mufradiha kama jaa fi hadis as-sab'ah alladhi yudhilluhumullahu bi dhilli 'arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh al-muttafaq 'alaih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hadis ini pun menerangkan tentang keutamaan ta'alluqnya hati ke rumah-rumah Allah. Ta'alluq itu artinya merasa terkait selalu, ingat selalu, rindu selalu ke rumah Allah, ke masjid. Dan ini merupakan ibadah tersendiri sebagaimana dijelaskan di dalam hadis tentang 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah arsy-Nya. Yang saat itu tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan diberi naungan oleh Allah. Naungan yang dimaksudlah naungan di bawah arsy Allah. Pada hari tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Nah, salah satu di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terkait ke masjid, rindu terus ke masjid, betah berada di masjid. Ini merupakan satu keutamaan tersendiri. Orang yang rindu ke masjid pasti akan lebih memperbanyak langkahnya ke masjid. Setiap sholat pasti ke masjid, setiap sholat pasti ke masjid. Begitu terus. Tidak hanya akan sholat, di luar sholat pun dia ke masjid untuk ta'lim, untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya ibadah. Itu yang ke-8. Yang terakhir yang ke-9, yambaghi tarbiyatun nas ala sigharil ilmi qabla kibarihi. Falladhi la yastati'u intidhar as-salah wa habsa nafsihi fatratan fi buyutillah la yastati'u murabata ala as-sughur li himayati baydatil muslimin wa daf'i ghailati wasailil kafirin. Hadis ini pun menjelaskan bahwa di dalam membina manusia, dalam mendidik manusia harus dimulai dari sigharul ilm sebelum ilmu kibar. Harus dimulai dari ilmu-ilmu yang kecil, hal-hal kecil sebelum hal-hal yang besar. Ini kita ingat kepada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang Rabbani. Kunu Rabbani. Jadilah kalian Rabbani, insan-insan Rabbani. Lalu dijelaskan insan Rabbani itu adalah alladhi yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibarihi. Itu orang yang membina manusia dengan ilmu-ilmu sighar sebelum ilmu-ilmu yang kibar. Yang dimaksud ilmu sighar di sini adalah memberitahukan tentang amalan-amalan yang enteng, yang ringan sebelum mencapai kepada amalan-amalan yang berat. Sebab di sini dikatakan orang yang belum mampu untuk menunggu sholat di masjid, belum mampu menahan dirinya untuk tetap di masjid menunggu sholat pada waktu-waktu tertentu, maka orang itu tidak mungkin mampu untuk mengadakan patroli di perbatasan daerah kaum muslimin dari selundupan musuh. Kalau umpamanya seseorang belum mampu untuk menunggu sholat dari maghrib ke isya, ada sholat maghrib ke isya kan paling sejam ya, kadang-kadang kurang. Menunggu sholat isya itu orang jarang kuat dari maghrib sampai ke isya, pulang.
atau jalan-jalan ke warung ngebasok dulu dan seterusnya. Mau kemana? Kesal di masjid terus nunggu isya, udah aja jalan-jalan. Padahal nunggu sholat di masjid dipandang sebagai amalan yang sebanding dengan sholat, pahala. Bahkan didoakan oleh para malaikat. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfirlahu, kan gitu. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah berikan rahmat kepada orang ini. Untungnya gede. Ini lebih ringan dibandingkan dengan patroli di perbatasan daerah kaum muslimin tadi. Kalau patroli kan ya tegang, jangan-jangan musuh siap menyerbu. Pertama itu. Kedua, capek, semalaman, nyamuk, ngantuk, dan seterusnya. Kalau nunggu dari maghrib ke isya kan nggak secapek itu. Jadi orang yang tidak mampu menunggu sholat pada jangka waktu tertentu di masjid, orang seperti itu tidak akan mampu untuk murabaqah ala thuburi li himayati baydatil muslimin. Tidak akan mampu untuk menjaga daerah kaum muslimin dari selundupan musuh, orang-orang kafir yang akan menyerangnya. Nah, jadi mendidik manusia sebelum mengajak jihad, kemanapun jihadnya, didik dulu dalam ibadah-ibadah semacam ini. Kalau hal ini belum terdidik, langsung diajak perang, bisa lari dari medan perang, bisa jadi pengkhianat, bisa merugikan kaum muslimin, bisa menjadi musuh dalam selimut dan seterusnya dan seterusnya. Inilah hadis yang keberapa sih? Ke-131. Insyaallah tentang bab bayanu kasratu turuqil khair ini masih ada beberapa hadis lagi. Insyaallah kita akan tamatkan mudah-mudahan Ahad mendatang. Nanti setelah itu kita akan melangkah kepada bab al-iqtisad fi qiraah. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu dan masih punya waktu bagi kita untuk bertanya jawab kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah.